أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Abu Najla dari tasarbamuslim.com. Seperti biasa, saya akan kembali mereview buku-buku Islam ataupun Al-Quran pilihan. Dan yang akan saya review kali ini adalah sebuah buku kecil ya, judulnya Amalan dan Zikir Wanita Haid. Ini sangat saya rekomendasikan untuk para akhwat ya, atau para wanita, karena memang wanita ini sudah takdirnya untuk haid ya, khususnya yang sudah baligh. Nah, di sini kadang-kadang para wanita bingung ya mau ngapain saat haid. Sholat nggak boleh, baca Quran nggak boleh gitu ya. Bahkan bawa Qurannya juga tidak boleh katanya. Diam di masjid, pengajian nggak boleh. Nah, dan lain-lain. Terus harus ngapain gitu ya. Nah, buku ini insya Allah menjadi solusi untuk para perempuan yang saat haid bingung mau ngapain gitu ya. Tapi selain amalan dan zikir untuk wanita haid, juga di sini dijelaskan tentang haid itu sendiri ya, penjelasan tentang haid. Karena kadang-kadang banyak yang belum paham tentang syariat haid ini gitu ya. Haid itu apa, batas waktunya dan seterusnya lah. Banyak dibahas tentang haid ini. Ini bukunya sebesar handphone ya, tapi agak lebar. Ini handphone biasa tuh sebesar gini ya, jadi bisa dibawa kemana-mana. Nah, ini penulisnya Fahrur Mois. Tebalnya ini ada 176 halaman. Langsung saya perlihatkan daftar isinya saja ya. Nah, di sini setelah pendahuluan di bab pertama ada haid dalam pandangan Islam. Ini penjelasannya ya, ada haid dalam Al-Quran dan hadis, pengertian haid, hikmah haid, kapan wanita mengalami haid, proses haid, masa haid, lamanya ya, warna darah haid, sifat darah haid, tanda berhentinya haid. Nah, ini juga harus diketahui juga oleh para akhwat ya. Karena darah yang keluar itu kan tidak hanya haid, bisa saja kalau lebih dari 2 minggu atau 3 minggu itu masuknya ke darah penyakit atau istiadah. Kemudian di bab keduanya ada haid dalam pandangan medis. Nah, dari pandangan medis, haid normal menurut ilmu medis. Gejala yang menyertai haid, pola makan mempengaruhi siklus haid, nutrisi penting ketika haid, gangguan haid, cara mengatasi gangguan kesehatan saat haid. Ini juga sama penting ya, karena kadang-kadang ada yang haidnya tidak teratur, ada yang seperti beberapa santri saya itu ada yang haidnya itu sebulan kadang 2 kali, kadang 3 kali ya, Masya Allah. Seminggu suci, seminggu udah itu lagi, udah haid lagi. Nah, itu ya. Kemudian di bab ketiganya ada larangan bagi wanita haid, ibadah yang dilarang bagi wanita haid, yang diantaranya sholat, puasa, tawaf, jima. Jima ini berhubungan badan ya, ini dimasukkan ke golongan ibadah ya. Jima, talak, dicerai ya. Kemudian membaca Al-Quran, memegang Al-Quran, i'tikaf, atau berdiam diri di dalam masjid, itu tidak boleh ya. Kemudian aktivitas yang diperbolehkan bagi wanita haid, nah ngapain aja, ini dijelaskan di halaman 48. Kemudian kewajiban yang harus dilakukan wanita haid. Berikutnya di bab keempat, mengapa iman turun saat haid? Jawabannya karena kurang ilmu, tidak belajar ya, tidak ini karena sedang haid, tidak berzikir, selalu berbuat dosa, bukan selalu sih, mungkin sering berbuat dosa ya. Kemudian di bab kelimanya ada meningkatkan keimanan saat haid, menerima fitrah, membetulkan pemahaman, menyibukkan diri dengan ketaatan, menjauhi maksiat. Kemudian di bab keenamnya menghadapi masa haid dengan tenang, pahami hikmah haid, jaga kesehatan fisik, banyak berzikir, lakukan aktivitas harian seperti biasanya, hindari sikap suka menyendiri, berlindung dari godaan setan. Kemudian di bab ketujuhnya amalan pilihan saat haid. Ini dibagi 3 ya, ada amalan hati, amalan lisan, amalan badan. Ini kurang lebihnya seperti ini. Amalan lisan, baca zikir mutlak, muqayyad, kemudian senyum, membantu orang lain. Kemudian taat kepada suami,
bercinta dengan suami. Nah, ini juga harus dibaca ya, ada penjelasannya. Menjauhi perbuatan yang tidak bermanfaat. Kemudian ada ibadah dengan harta juga, ibadah dengan akal. Terakhir ada penutup, daftar rujukan atau daftar pustaka dan biografi penulisnya. Jadi isinya kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Nah, ini sekali lagi sangat saya rekomendasikan ya. Buku ini khususnya untuk para perempuan atau buat ibu-ibu, bapak-bapak yang punya anak perempuan yang masih ABG ya, kan mereka mungkin belum banyak pengetahuan tentang haid atau bahkan yang haid pertama gitu ya, mungkin kaget, mungkin bingung gitu ya, mau ngapain aja. Nah, ini bisa jadikan hadiah untuk mereka supaya tidak kebingungan ketika mendapatkan haid pertama ataupun saat sekarang sedang haid. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya share untuk video kali ini. Seperti biasa, bagi teman-teman yang tertarik untuk memiliki buku ini, silakan teman-teman order melalui WhatsApp di 087 870 173 490. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.